temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dan dirimu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sambil angkat tanganmu, katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Shalom adik-adik, pada kesempatan ini Tante akan mengajak adik-adik untuk membuat karangan bunga. Nah, untuk ketentuan challenge-nya ada di akhir video ya adik-adik. Nah, adik-adik siapkan terlebih dahulu kertas adik-adik ya, seperti ini. Tante pakai warna emas, hijau, merah, dan juga ada warna hijau muda seperti ini, kuning dan pink adik-adik ya. Pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu. Tante pakai kertas ini adik-adik, origami warna ukuran 12x12 adik-adik ya. Kita lipat seperti ini. Kemudian jadi segitiga seperti ini adik-adik ya. Sudah, kita mau gunting. Tante gunting seperti ini adik-adik ya. Adik-adik boleh lihat. Nah, jadinya seperti ini adik-adik ya. Tante kalau seperti ini adik-adik buat sebanyak 3 adik ya. Untuk kertas lipat yang ini kita buat sama seperti ini adik-adik ya. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, kita ambil kertas warna hijaunya, Tante pakai ukuran A4 adik-adik ya, karena kita butuh panjang adik-adik ya. Ini kurang lebih 1 cm adik-adik ya, sebanyak 3 buah. Kemudian kita pakai kertas yang ini, warna hijau yang agak muda. Ini ukuran 16x16, Tante lipat sama seperti tadi adik-adik ya. Nah, kita akan membuat daun memakai kertas warna hijaunya adik-adik ya. Ini adik-adik. Kemudian Tante pakai kertas ukuran 16x16 untuk warna merah ini. Tante mau bagi jadi 2 adik-adik ya. Kita lipat seperti ini. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Nah, kemudian kita gunting adik-adik ya. Di ujung ini kita sisakan sedikit seperti ini adik-adik ya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Buka, bentuknya seperti ini. Ini kita lipat sebelah sini dan ujung sini adik-adik, seperti ini. Kemudian dari sisa kertas yang merah tadi kita buat ini adik-adik ya. Ini ditempelkan ke sini, kita buat kita adik-adik. Untuk kertas yang ini kita lipat 2 seperti ini semua adik-adik ya. Untuk kertas emas ini Tante pakai ukuran HVS. Kita lem seperti ini dulu tangkainya. Untuk bunganya kita lem seperti ini adik-adik. Kemudian daunnya ditempel seperti ini. Kalau sudah, adik-adik tinggal lipat seperti ini, kita lem. Kalau sudah, terakhir kita tempelkan titanya di sini seperti ini adik-adik ya. Jadi selamat membuat, Tuhan Yesus memberkati. Salam teman-teman, jangan lupa di bulan Februari ada ACH Night Prayer yang diadakan pada tanggal 10 dan 24 Februari 2023 jam 7 malam melalui Zoom seperti yang tertera di bawah ini ya. See you and God bless you. Bye. Shalom anak-anak, selamat malam. Wah, tidak terasa ya sudah masuk bulan Februari, bulan kedua tahun 2023. Tetap semangat ya mendengarkan firman Tuhannya. Nah, sebelum dimulai Bible Study for Kids, yuk sama-sama kita berdoa dulu ya, biar kuasa Tuhannya bekerja, sehingga kita sama-sama mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin sampai dengan saat ini. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu, Engkau yang pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati kami semua, buka hati kami, telinga kami, supaya kami boleh mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Tuhan yang beracara dalam Bible Study for Kids malam hari ini. Kami buka malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Nah, pada malam hari ini firman Tuhannya mengambil judul Grow Cold, menjadi dingin.
Ya, isinya sudah Tante siapkan di dalam slide PPT di sebelah Tante. Diambil temanya dalam Matius 24 ayat 12. Bunyinya apa? Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kira-kira apa ya maksudnya firman Tuhan pada malam hari ini? Sama-sama kita belajar ya di dalam Bible Study for Kids. Tapi sebelumnya Tante sudah siapkan video singkat karena malam ini kita mau ngambil tokohnya yaitu Yudas Iskariot. Ya, sebelum Tante kupas tentang Yudas Iskariot, yuk sama-sama kita lihat video singkat yang sudah disiapin ya. Muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya, mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Nah, berikutnya bisa melihat di dalam Markus 14 ayat 10-11 yang mana sudah Tante siapkan ya di sebelahnya Tante. Lalu, pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Yudas Iskariot ini berusaha ya untuk bisa menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala, yaitu orang-orang Yahudi yang tidak suka, yang ingin menyingkirkan Tuhan Yesus. Nah, berikutnya anak-anak, mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ya, ayat berikutnya tentunya imam-imam kepala ya, mereka-mereka yang tidak suka sama Tuhan Yesus senang sekali. Ternyata Yudas Iskariot itu bisa diajak kerjasama dengan imbalan uang. Wah, berarti triknya orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus, orang-orang yang benci sama Tuhan Yesus ini berhasil anak-anak. Berikutnya, ternyata benar anak-anak, Bapak Yudas Iskariot mendapatkan balasan, yaitu imbalan sekantong uang sesuai dengan perjanjian. Nah, anak-anak, kalau kita mengamati cerita di dalam kisah yang lainnya, yaitu terambil di dalam Yohanes 12 ayat 1-8, ketika Yesus diurapi di Betania. Kalian bisa membaca ceritanya ya. Cuman di sini Tante mau ambil secuplik aja untuk bisa kalian mengerti bagaimana tokoh Yudas Iskariot ini. Kita ambil cerita di sini
Ya, ketika Maria tadi itu meminyaki kakinya Yesus dan menyekanya dengan minyak narwastu, sehingga minyaknya itu bau semerbak di seluruh rumah itu. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata reaksinya Yudas Iskariot, dia berkata, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Mengapa minyak ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan ke orang miskin? Yudas berkata seperti itu karena seakan-akan dia perhatian nasib orang miskin. Tetapi karena dia ingin mencuri. Ya, Yudas disebut pencuri karena sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yudas Iskariot ini sudah dipercaya untuk megang uang yang mana dipercayakan untuk dikelola. Ternyata dia melakukan dosa, yaitu mencuri. Tetapi orang lain melihatnya dengan kalimat yang tadi dia katakan, kenapa tidak dijual dengan 300 dinar? Kan uangnya bisa dipakai untuk membantu orang miskin. Seakan-akan seperti itu. Jadi orang melihat, wah, Yudas Iskariot ini betul-betul baik sekali ya, dia berarti mulia. Kita melihat di dalam Yohanes 12 ayat 5, di situ jelas tertulis mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Tuh, tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 5. Ya, orang yang tidak tahu akan melihat bahwa Yudas Iskariot ini sangat hebat, punya hati yang mulia, mau membantu orang-orang miskin. Kenyataannya dia punya maksud yang terselubung, yaitu mau mencuri. Anak-anak, Tante sudah siapkan slide PPT di sebelah Tante tentang ilustrasi Yudas Iskariot. Ya, sayang gambarnya Tante tidak nemu yang laki-laki, nemunya Tante yang gambar wanita. Ya, di situ iblis ngiming-ngiming sekantong uang kepada Yudas Iskariot, yang mana dia memang punya kehidupan, punya karakteristik, punya ciri yang dipikir tuh uang dan uang. Kalau kalian bisa lihat dalam ceritanya, video singkat yang tadi kalian lihat ya, dia rela menerima sekantong uang tetapi menyerahkan Tuhan Yesus. Nah, ini betul-betul yang sangat kejam ya. Sebuah dosa yang mana belum lagi dia juga mencuri uang kas yang dipegang oleh dia, yang mana dia dipercaya untuk mengelola uang. Nah, kalian bisa melihat di dalam Lukas 22 ayat 47 sampai 48. Di situ dituliskan, sudah Tante siapkan di dalam PPT di sebelah Tante, waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalanlah di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Betul-betul kejam sekali anak-anak ya. Dia rela menyerahkan Tuhan Yesus dengan imbalan sekantong uang. Lukas 22 ayat 3, di situ dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Yohanes 6 ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Tuh, sampai Tuhan Yesus sendiri loh mengatakan Yudas Iskariot itu iblis, anak-anak ya. Ketika iblis itu masuk di dalam Yudas Iskariot, dia berubah menjadi pribadi yang sangat berbeda. Bahkan ditekankan di situ di dalam Yohanes 6 ayat 70 mengatakan, namun seorang di antaramu adalah iblis. Itu Tuhan Yesus yang mengatakan. Dan Tuhan Yesus sendiri juga mengakui bahwa Tuhan Yesus itu memilih sendiri 12 orang murid ini. Ya, kalian bisa melihat anak-anak ya, begitu dikuasai oleh iblis pelan-pelan sehingga kehidupannya itu menjadi sangat berbeda jauh. Nah, anak-anak, Yohanes 13 ayat 1 sampai 2 di situ ditulis, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahnya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati
Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Di dalam PPT yang Tante siapkan, slide di sebelah Tante itu, yang terakhir Tante kasih garis bawah, di mana kata-kata iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Keji anak-anak ya. Kalian bisa melihat ya, di dalam PPT yang Tante siapkan di sebelah Tante, slide ini ya, hanya karena harta. Iblis tadi itu tahu sekali Yudas Iskariot itu bagaimana. Iming-iming tadi itu masuk sehingga membisiki Yudas Iskariot, yang mana di situ iblis sudah mempersiapkan Yudas Iskariot untuk mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu gurunya sendiri, pimpinannya sendiri. Padahal Yudas Iskariot itu adalah bagian dari 12 orang murid Tuhan Yesus. Kalian bisa melihat seperti itu ya. Iblis bekerja dengan sangat luar biasa di dalam Yudas Iskariot, terus ditarik dan dicengkeram ya. Dan kelemahannya Yudas Iskariot itu adalah di dalam uang, harta. Nah, inilah yang membuat seperti dalam tema pada malam hari ini menjadi dingin. Kasihnya itu menjadi berubah menjadi dingin. Yudas Iskariot kasihnya menjadi begitu dingin kepada Tuhan Yesus sampai dia begitu bisa mengkhianati. Dia bekerja sama dengan orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Dan ini yang betul-betul membuat kasih menjadi dingin, ada pemberontakan. Karena apa? Iblis tadi itu mulai menguasai kehidupan Yudas Iskariot, yang mana kehidupannya Yudas Iskariot itu betul-betul dikuasai oleh uang. Kelemahannya Yudas Iskariot di sini pelan-pelan dipakai oleh iblis, karena iblis tahu ya, dia membaca situasinya Yudas Iskariot. Terus dia deketi sampai akhirnya betul-betul jatuh dalam cengkeramannya iblis. Di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16, Tante bagi menjadi 3 bagian. Nah, ada 3 bagian yang perlu kalian perhatikan. Nanti Tante jelaskan ya, sudah Tante kasih tanda. Yang pertama, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ya, Yudas Iskariot itu dalam kumpulannya 12 orang murid Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia keluar dari kumpulan 12 orang murid Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus itu yang memilih sendiri. Perkumpulan yang sangat luar biasa, perkumpulan yang sangat indah secara rohani, yang mana ada Tuhan Yesus. Tapi Yudas Iskariot keluar dari kumpulan tersebut. Di situ jelas dikatakan, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Pergi kemana? Kepada orang-orang yang membenci kepada Tuhan Yesus. Ya, sampai sebegitunya keluar dari perkumpulan yang sangat indah, yang sangat suci, yang mana Tuhan Yesus menjadi pimpinannya, yang mana Tuhan Yesus sangat mengasihi ke-12 orang muridnya. Yang berikutnya anak-anak, poin yang kedua, ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ini adalah pembicaraan Yudas Iskariot dengan imam-imam kepala. Ya, dia menanyakan apa yang mau diberikan kalau dia berhasil menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Dan di situ dikatakan apa? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ya, sebegitu kejamnya Yudas Iskariot karena dia sudah dikuasai oleh iblis. Kasihnya menjadi dingin, berubah, padahal dia adalah 12 orang murid Tuhan Yesus. Bisa berubah menjadi seperti itu, kejam, ya, menjadi berdosa. Dia begitu tega menyerahkan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yudas Iskariot setelah menerima uang itu, dia berpikir bagaimana caranya untuk menyerahkan Yesus. Sebegitunya dia terjerat oleh ikatan iblis, dia berubah, kasihnya menjadi dingin, berubah kehidupannya. Kalian bisa melihat ya, betul-betul terjerat oleh ikatan iblis sehingga dia menjadi pribadi yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kasihnya itu menjadi dingin. Dia tidak mencintai dan tidak mengasihi Putra Allah. Padahal dia tahu ini siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Anak-anak,
Sekarang Tante mau kaitkan dalam kehidupan kita saat ini. Seperti dalam slide sebelah Tante di PPT yang sudah Tante siapkan ya. Kalau untuk kehidupan sekarang ya, poin yang pertama, keluar dari kegiatan rohani. Yaitu malas datang ke sekolah minggu, malas datang ke gereja, ya, ogah-ogahan mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, itu salah satunya yang mau Tante sampaikan di sini. Setelah pandemi kita melewati 2 tahun lebih, yang mana kehidupan tuh pada saat pandemi semuanya berubah. Kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa datang ke sekolah minggu. Kita guru-guru sekolah minggu, para pelayan-pelayan Tuhan ini berusaha untuk semuanya tetap bisa terpelihara rohaninya, yaitu mempersiapkan kebaktian secara online. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kita datang ke sekolah minggu, baik itu online maupun onsite yang sekarang sudah diadakan dengan onsite, ada sesuatu yang lebih menarik karena pada saat pandemi terjadi, kita tidak bisa datang ke gereja masing-masing, tidak bisa ke sekolah minggu di tempat kita yang biasanya. Itu kita lewat online. Apa yang dipakai anak-anak? Handphone. Nah, nanti Tante jelaskan ya. Lalu yang berikutnya, berminat di hal-hal duniawi, yaitu tertarik dengan handphone dan sejenisnya. Nah, yang mana sekarang begitu luar biasanya handphone itu bisa dipakai untuk segala macam. Belum lagi dengan TV, siaran-siaran, yang mana internet yang ditawarkan paket-paketnya itu ya, semuanya itu menawarkan hal-hal duniawi yang sangat luar biasa yang membuat kita semua itu terlena dengan hal-hal yang duniawi. Nah, yang ketiga, mencari kesempatan ya. Ini dipikir terus gimana ya caranya ya supaya bisa menikmati hal-hal duniawi. Nah, seperti itu. Sebenarnya anak-anak boleh dikatakan ini adalah gambaran yang membuat kasih kita itu bisa menjadi dingin. Hal-hal seperti inilah yang terjadi saat ini yang membuat kita itu bisa menjadi berubah. Pribadi anak-anak Tuhan itu menjadi lain akibat pada saat pandemi beberapa waktu yang lalu. 2 tahun lebih kita harus online karena kondisi membuat kita tuh terlena. Yang mana dengan handphone aja kita bisa melihat hal-hal yang sangat menarik dibandingkan hal-hal yang rohani. Cuman begitu-begitu aja. Yang disampaikan juga begitu-begitu. Yang diomongkan ya begitu-begitu aja. Tetapi dengan handphone yang bisa kita nikmati hal-hal keduniawian, selalu ada yang baru, selalu ada yang menarik ya. Dengan siaran-siaran yang ada di televisi pun juga begitu. Karena beberapa internet jaringan-jaringan yang sudah ditawarkan. Memang tidak salah anak-anak, apalagi tugas-tugas sekolah sekarang setelah kita ya pada saat kemarin dengan online tugas-tugas sekolah harus dicari dengan menghubungkan handphone, juga hal-hal yang lain internetnya harus bisa tersambung dengan baik, mendapatkan poin-poin yang dipentingkan untuk tugas-tugas itu. Betul, memang tidak salah. Kalau bisa memakai dengan bijaksana, pasti tidak ada namanya terkait sampai luar biasa. Menjadi ikatan yang benar-benar sulit untuk dilepaskan. Nah, ingat anak-anak, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 tertulis, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, Tante siapin di dalam slide sebelahnya Tante. Di dalam PPT ini, iblisnya siap menerkam. Dan iblisnya say hello kepada anak-anak. Nah, siapapun itu anak-anak ya. Kalau anak-anak Tuhan juga dia bisa say hello, tergantung anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan tadi itu betul-betul di dalam Tuhan, dia bisa bijaksana pakai handphonenya, dia bisa bijaksana pakai laptopnya, hanya untuk tugas-tugas sekolah, hanya untuk menikmati pelajaran-pelajaran Alkitab seperti pada malam hari ini, yaitu Bible Study for Kids, kita belajar tentang firman Tuhan. Kalian bisa melihat ya, dan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 ya, iblis itu siap menerkam anak-anak Tuhan, mencari mangsa siapapun itu, termasuk juga anak-anak Tuhan. Nah, ini dia siap, dia mau ikat anak-anak Tuhan supaya anak-anak Tuhan itu bisa berubah. Kalau sudah terikat, kasihnya akan menjadi dingin.
Kalau sudah kasihnya menjadi dingin, apa yang terjadi anak-anak? Tuh, ya, terikat dengan game online, wajahnya berubah, bisa menjadi beringas, bisa menjadi kasar, ngomongnya bentak-bentak, teriak-teriak. Nah, bahkan keterikatan dengan handphone, anak kecilnya bisa menangis ketika handphonenya diminta. Bahkan mau tidur pun sampai matanya sudah setengah wat. Seperti di dalam PPT yang Tante siapkan, masih saja memegang handphone. Kalian bisa melihat ya, handphone tadi itu dilarang, papa mamanya sampai marah. Tetapi si anak tadi itu bahkan dia menutup telinga untuk tidak mendengar. Sampai sebegitunya. Kasihnya menjadi dingin, memberontak, menjadi pribadi yang lain. Hati-hati ya anak-anak, hati-hati sekali. Khususnya buat anak-anak Tuhan yang dulu begitu manis, yang dulu begitu indah. Ketika kejadian pandemi COVID tidak boleh secara onsite, ada pertemuan semuanya dengan online, ya, membuat segala sesuatunya itu menjadi berubah. Kegiatan sekolah, kegiatan kerohanian untuk sekolah minggu gereja semuanya dengan handphone membuat sesuatu yang berbeda, ada keterikatan karena ada yang menarik. Ini adalah jebakan iblis, hati-hati. Tuh, sampai temennya datang ke rumahnya menyapa, "Hello," ya, tidak dianggap, tidak digubris, seakan-akan tidak dengar, ya. Temennya tadi tuh hello, ya, di dalam slide PPT yang Tante siapin itu. Nah, sampai gak dengar karena apa? Asik sekali. Bahkan tidur di dalam selimut, sudah tidur, lampunya dimatikan. Ketika mamanya ngecek semuanya sudah oke, ternyata anaknya tidur. Apa yang terjadi? Lampu dimatikan, tetapi si anak tetap aja di balik selimut, dia ngelanjutin handphone. Bermain atau melihat yang lainnya. Hal-hal keduniawian itu sangat nikmat anak-anak. Hati-hati ya. Tante, dari tadi yang diomong itu adalah handphone dan laptop. Ya, Tante mau kasih tunjuk kepada kalian. Kalau dulu di dalam cerita Alkitab pada malam hari ini yang dibahas adalah tokohnya Yudas Iskariot. Dia begitu terikat dengan uang, ya, sampai dia itu betul-betul tidak sadar diri jatuh di dalam dosa yang mana perangkapnya iblis mengikat sangat erat sehingga menjadi pribadi yang sangat berubah, yaitu kasihnya menjadi dingin. Dia begitu bisa mengkhianati Tuhan Yesus, ya, rela menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang membenci hanya untuk sekantong uang. Kalau sekarang seperti di dalam slide PPT yang sudah Tante siapkan, handphone tadi itu, ya, iming-imingnya membuat kita tuh menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Kalian bisa melihat gambar yang hitam putih itu tadi ya. Anak sekolah sekarang bawaannya handphone. Kalau tidak bijaksana, handphonenya tadi itu bisa dipakai untuk melihat hal-hal yang berdosa. Keterikatan. Ya, kalian bisa melihat dalam gambarnya itu ya. Sangat menarik, dia begitu bahagia. Buat dia, ya, handphone tadi itu si anak ini sesuatu yang sangat menyenangkan, yang sangat menggembirakan. Tuh pancingannya handphone ya, umpannya tadi itu kalian bisa melihat gambarnya, banyak hal-hal yang menarik. Dan itulah iblis seperti dalam gambarnya ya, memancing anak-anak tadi itu untuk terikat dengan handphone. Dan akibatnya handphone tadi itu seperti merantai mengikat kita. Jadi sampai seperti itu, handphone itu betul-betul menjadi beban. Yang mana kalau kita itu tadi tidak melihat handphone, ada sesuatu yang berbeda seperti gambar yang tadi. Si anak begitu meronta-ronta, dia menangis ya, dia harus sampai matanya ngantuk, dia tetap lihat handphone ya. Sampai sebegitunya, bahkan ketika orang tuanya menasihati, dia tutup telinga. Berubah anak-anak. Hanya karena handphone, pribadi seseorang itu bisa berubah. Kasihnya menjadi dingin. Hati-hati. Di dalam Yakobus 4 ayat 4, di situ dituliskan apa anak-anak? Seperti dalam slide yang sudah Tante siapkan. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, Tante, ayatnya ini maksudnya apa Tante dengan yang gambar-gambar tadi? Begitu kalian terikat dengan handphone, kalian bersahabat dengan dunia.
Kalau kalian bersahabat dengan dunia, berarti kalian menjadi musuhnya Allah. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 4 ayat 4. Pakailah handphone, pakailah laptop, internet yang ada dengan bijaksana. Untuk sekolah, untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah, ya, untuk kegiatan kerohanian, melihat YouTube untuk acara-acara kebaktian sekolah minggu, atau seperti pada malam hari ini Bible Study for Kids yang mana belajar tentang firman Tuhan. Supaya apa? Rohani kita itu terus diberi makan oleh firman Tuhan, terus disegarkan, dan iman kita bisa terus bertumbuh menjadi pribadi anak-anak Tuhan Yesus yang sangat menyenangkan. Kalau tidak bisa bijaksana, ya, pancingannya handphone tadi itu umpannya sangat menyenangkan hal-hal duniawinya, membuat kita itu menjadi terikat, kepingin tahu ini belum selesai ini, sehingga waktu tadi itu 24 jam menjadi kurang. Tidur pun menjadi kurang. Aktivitas yang seperti biasanya sebelum dulu zaman pandemi COVID bisa dilakukan dengan tersistem dengan baik, akibat handphone itu bisa menjadi kacau balau, menjadi tidak karuan. Belajar pun berkurang, ya, istirahat berkurang, mendengarkan firman Tuhan pun juga tidak bisa konsentrasi. Karena apa? Yang dipikir tadi itu handphonenya, karena ada umpan-umpan di dalam handphone yang sangat menarik. Berikutnya anak-anak, di dalam 3 hal ini perlu kalian perhatikan. Tante mendapatkan ayat ini sangat bagus supaya kasih kita itu tidak sampai dingin akibat kita kecanduan. Yang mana iblis tahu kalau kita itu pribadi yang bisa jatuh di dalam dosa. Kalau iblis tahu kita itu pribadi yang mudah jatuh di dalam dosa, iming-iming dari si iblis tadi itu membuat kita itu akan menjadi semakin tenggelam dalam ikatan iblis, sehingga kasih kita itu menjadi dingin dan iman kita akan menjadi semakin mengecil dan mengecil, rohani kita akan menjadi hilang. Yang mulanya suam-suam, sehingga rohani kita itu menjadi kosong. Anak-anak hidup kita ini tidak menjadi anak-anak Allah, tidak mengerti, sehingga semuanya menjadi tidak karu-karuan. Ya, anak-anak, yang pertama adalah di dalam Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ini matanya dipakai hanya untuk fokus melihat kepada kasihnya Tuhan, kepada kebenarannya Tuhan. Betul kita lihat HP, betul kita lihat laptop untuk tugas-tugas kita di dalam sekolah kita, kegiatan sekolah kita. Betul itu untuk kegiatan rohani kita juga pakai YouTube, lewat HP maupun TV, betul itu. Tetapi perlu kalian ingat, tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada kasih setianya, pada kebenarannya Tuhan. Mata kita pakai benar-benar tertuju kepada Tuhan. Yang kedua, Mazmur 33 ayat 4 di situ dikatakan sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tante selalu sampaikan ya, Alkitab itu tebal. Sekarang pakai HP, dulu Tante pakai Alkitab setebal ini. Ayat-ayatnya itu adalah ayat-ayat yang mengandung kuasa. Dan ayat-ayat di dalam firman Tuhan itu adalah benar. Dikerjakan dengan kesetiaan. Tuhan mengatur sedemikian rupa dengan sangat indah. Dengan setia Tuhan mengatur buat kehidupan kita anak-anaknya. Dan yang ketiga, 2 Tesalonika 3 ayat 3, di situ dikatakan tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, Tuhan memberikan kekuatan buat hati kita. Hidup kita dipelihara dari yang jahat. Ya, anak-anak boleh dikatakan iblis itu selalu memancing. Ya, kamu lo ngapain? Kamu kan bisa nanti nontonnya di dalam YouTube-nya. Betul, nanti. Akhirnya tidak ditonton. Apa yang ditonton? Bible Study for Kids. Ya, pelajaran Alkitab. Si iblisnya bilang, gak usah ikut sekarang, kan bisa diulang. Ya, bisa seperti itu. Tenang aja, ada yang bagus loh. Coba kamu lihatin. Padahal sudah dikasih pengumuman, jamnya jam berapa ya. Kita belajar. Kalau nantinya tadi itu kita tidak benar-benar komitmen sama Tuhan, karena mungkin kalian sedang ada les sekolah, les pelajaran,
ya. Nah, itu bisa bahaya. Alamat nanti tidak terrealisasi. Nah, itu iblisnya mulai. Kalau sudah kita tadi itu tidak diisi oleh firman Tuhan, hidup kita akan menjadi lain, ya. Iman kita mulai akan menyusut, rohani kita akan menjadi kerdil, yang lama-lama suam-suam akan menjadi rohani kita itu menjadi pribadi yang beda, ya. Kasihnya menjadi dingin, menjadi pribadi yang kasar, keras kepala, mudah marah, tidak bisa dinasihati, ya, baik itu sama orang tua maupun sama saudara, ya, juga sama teman, suka berantem, bahkan egoisnya terjadi. Kenapa? Dengan lihat game aja sudah bisa bermain sendiri, tidak perlu kumpul sama teman-teman. Tante tahu itu ada permainan apa itu yang tante tidak ngerti namanya, tetapi di dalam satu HP itu bisa komunikasi dengan orang-orang yang tidak dikenal. Padahal itu sendirian, tapi bisa bermain dengan beberapa orang lewat handphone. Egoisnya keluar, ya. Mulai tidak bisa peduli dengan orang lain. Karena apa? Merasa dengan handphone saja sudah bisa bermain dengan banyak orang. Padahal di sekitar kita melihat banyak yang harus kita lakukan dengan sesama kita. Kasihnya menjadi dingin, ya, tidak peduli, menjadi masa bodoh dan pribadinya menjadi tidak baik. Tante sudah siapkan slide di sebelah tante yang menunjukkan gambar, ya. Hidup kita dikendalikan dan dipimpin oleh Tuhan Yesus, ya. Seperti itulah yang benar anak-anak, supaya kasih kita itu tidak sampai dingin. Kalau hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan Yesus, ibaratnya seperti kereta api yang mana Tuhan Yesus itu adalah pimpinannya, semuanya itu akan menjadi sangat indah, tetap dalam relnya Tuhan. Kita tidak sampai terikat dengan handphone maupun laptop, sekalipun itu ada hal-hal yang sangat menarik, umpan-umpan dari siaran-siaran yang ada itu memancing kita untuk terjun melihat lebih jauh, yang mana itu merupakan umpannya iblis. Kalau kita dipimpin hidup kita oleh Tuhan Yesus seperti dalam gambar di sebelah tante ini, hidup kita itu akan tetap benar-benar di dalam Tuhan Yesus, ya. Kasihnya kita itu tidak sampai dingin, ya. Kita tetap mengingat, fokus dan mata kita tertuju kepada kasih setianya Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan, dan kita tahu kalau sudah begitu Tuhan pasti memelihara kita, memberikan kekuatan, kemampuan kita, ya, dari si jahat. Dikatakan handphone dan laptop atau yang lainnya yang berkaitan dengan internet itu bisa menjadi tidak baik, ya, buat hidup kita. Seperti tadi gambar-gambar yang sudah tante tunjukkan, itu menjadi hidup kita menjadi hidup yang tidak baik, hidup yang jahat. Karena apa? Begitu terikatnya. Tapi kalau hidup kita di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan memelihara kita, memberikan kekuatan buat kita dari si jahat, yaitu iblis yang siap mencari mangsa untuk ditelannya. Dia jalan mencari-cari. Nah, anak-anak, gambar berikutnya, kita menjadi anak Tuhan yang selalu ingat tentang Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kalau kita ingat, mata kita tertuju, hati kita fokus kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa buat kita, ya, memelihara kita dari si jahat, yaitu iblis yang akan menjerat kita. Dan kalau sudah sampai terjerat, akibatnya kasih kita menjadi dingin. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin, ya. Perhatikan itu. Fokus kepada Tuhan, biar Tuhan yang memimpin hidup kita. Kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, mata kita tuh tertuju kepada Tuhan. Dan terus kita berjalan dalam terang firman-Nya, kita dilindungi, kita dipelihara, dan kita diberi kekuatan menghadapi si jahat, yaitu iblis. Nah, anak-anak, seperti itu gambarnya. Tuhan sangat mengasihi, melindungi kita, memelihara kita. Jangan lupa ya, jangan sampai kita terikat dengan handphone, laptop, ataupun kondisi-kondisi sekarang tuh yang sangat mengikat. Iming-iming tadi umpan yang sangat menarik, jangan sampai membuat rohani kita itu menjadi padam. Kalau rohani kita padam, hidup kita akan menjadi amburadul. Kita akan menjadi tenggelam di dalam kehidupan-kehidupan yang tidak baik. Kasih kita menjadi dingin, kita tidak peduli. Ya, kita menjadi kasar, kita menjadi pribadi yang jahat. Itu terjadi. Tadi gambar-gambarnya sebelumnya sudah tante tayangkan. Lihat masnya pada malam hari ini, seperti dalam temanya, yaitu Matius 24 ayat 12.
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, sampai di sini penjelasan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum Tante tutup di dalam doa, kita pujikan satu pujian yang sudah Tante siapkan. Yuk sama-sama kita puji Tuhan ya. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, sekarang waktunya berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Kami boleh belajar tentang firman-Mu. Biar kami boleh diingatkan supaya kami tetap fokus mata hati kami, hidup kami tertuju kepada Tuhan saja. Tertuju pada kasih setia-Mu, pada kebenaran firman-Mu. Supaya kami boleh diberikan kekuatan dan dipelihara dari si iblis yang setiap saat selalu mengaum-ngaum mencari mangsa ya Tuhan, untuk membuat kami jatuh di dalam dosa. Kehidupan sekarang biar Tuhan lindungi kami semua ya Tuhan, supaya kami tidak masuk di dalam jeratnya iblis yang nantinya membuat kami menjadi pribadi yang beda. Kau terus memelihara kami, berkati kami. Kau juga memberkati semua yang sudah mengikuti Bible Study for Kids pada malam hari ini. Biar kami terus belajar untuk mengerti apa yang Kau kehendaki. Biar firman pada malam hari ini boleh menjadi rema buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.